Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Para saksi Rukat Hikmah Hidayah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama mutolaah, masih bisa bersama-sama belajar bareng, mentelaah ya, atau ya ngaji bareng kitabnya, karyanya Ibnu Athaillah. Ya, pada kali ini kitab Tajul Arus. Kemudian kita mendapatkan barokah, manfaat, limpahan ilmu yang beliau yang amat banyak sekali ilmunya, karya-karyanya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini judulnya sangat menarik ya. Manil mu'minu wa manil makhdul. Jadi siapa sih orang yang beriman dan siapa sih orang yang dikhianati atau dihina atau dicela. Orang yang dipercaya, siapa sih orang-orang yang dipercaya, dan siapa sih orang-orang yang dicela, dikhianati, itu siapa. Mudah-mudahan kita ini masuk pada orang yang mukmin, bukan orang yang makhdul ya. Nah, ini ada satu ungkapan yang sangat menarik. Dia mengatakan idza qila laka, ya, apabila dikatakan kepada kamu, manil mukmin, siapa itu mukmin, ya, maka fakul, jawablah, alladzi ittala'a ala aibi nafsihi wa lam yansub ahadan minal ibadi ila aibin. Jadi ketika kamu ditanya atau dikatakan pada kamu siapa orang mukmin, maka jawablah, orang mukmin adalah orang yang melihat aibnya diri sendiri. Dia melihat kekurangannya dirinya sendiri, dan dia tidak menyalahkan atau dia tidak melimpahkan kesalahannya kepada siapapun. Itulah disebut orang mukmin. Ini maknanya dalam sekali ini. Maka dalam hadis Rasulullah itu dikatakan, kalau kita tidak bisa ngomong yang baik, maka lebih baik diam ya. Lebih baik nggak ngomong. Apabila tidak bisa berkata baik, maka ya diam itu lebih baik. Karena memang ketika kita sering banyak ngomong, sering apa, ya akhirnya terpleset, lidahnya terpleset, salah ucap. Nah, kalau sudah salah ucap, akhirnya mudah menyalahkan orang lain. Nah, jadi orang yang mukmin itu orang yang seperti apa? Orang yang melihat aibnya dirinya sendiri, melihat kekurangannya diri kita sendiri, dan tidak menisbatkan atau menyalahkan kepada orang lain, atau kepada, kalau di sini ibad, pembantu, atau apa namanya ya, rewang ya, hamba-hambanya atau budak-budaknya. Jadi itulah orang mukmin. Jadi kalau ya kembali kepada kita, sehingga kalau kita nilai diri kita, ya Allah, kayaknya nggak pantas kita ngomong, ya, kayaknya nggak pantas ngomongin orang, karena isi kita ini aib semua. Ya. Maka ada doa itu di Rotibul Haddad, ya, Rotibul Atas itu ada doa, Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatin wa afiyatin wa satrin fatmin minka nikmatan alaya. Nah, itu. Jadi di pagi hari ya, kita punya nikmat yang luar biasa. Salah satunya nikmat Allah tutup rapat-rapat aib kita. Allah tutup rapat-rapat kekurangan kita. Masya Allah. Coba kalau Allah bukan kekurangan kita. Ya.
Orang mukmin itu siapa? Orang mukmin adalah orang yang ketika ditanya siapa itu mukmin, jawabnya melihat ke dalam dirinya atas aib-aib, atas kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, tidak menyalahkan, tidak menisbatkan kepada orang lain. Hanya ya kira-kira bisa sanggup ngomong nggak kira-kira ya? Ya Allah, saya pun nggak takut ini ngomong. Maka saya pribadi niatkan, ayo bareng-bareng mutolaah, bareng-bareng ngaji. Mudah-mudahan ya, kita saling tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat ya, dalam kebaikan, dalam hak, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa selalu mengevaluasi diri kita, bisa melihat diri kita, kekurangan kita, sehingga kita tidak mudah menjudge ya, tidak mudah menyalahkan. Nah, kemudian wa idza qila laka, dan ketika ditanya kepadamu manil mahdzub, siapa orang yang dikhianati itu? Ya, siapa orang yang dikhianati itu? Ya, fakul, maka jawablah alladzi yansubul ibada ilal aibi wa yubarri'u nafsahu minhu. Nah, orang yang dikhianati itu adalah mereka yang melemparkan kesalahan-kesalahannya, melemparkan aibnya kepada budaknya, kepada orang lain, dan dia cuci tangan atas perbuatan jeleknya itu, cuci tangan ya, lepas diri, padahal yang berbuat salah saya, tapi saya melemparkan ke orang lain, dan itu bukan saya. Itulah orang yang dikhianati. Bukan ya, yang muda-muda, bukan punya pacar terus pacarnya diambil orang, ya bukan ya. Ternyata dikhianati itu adalah siapa? Melakukan kesalahan ya, orang yang melakukan kesalahan, memiliki aib, tapi dilempar kepada orang lain dan dia cuci tangan. Bukan saya. Itulah orang yang dikhianati. Masya Allah ya. Ya. Jadi memang ada ini ya, apa namanya, hasibu qabla an tuhasabu ya. Hitunglah dirimu ya, apa namanya, evaluasilah dirimu, hitunglah amalmu sebelum kamu menghitung amal orang lain. Kalau kita sudah menelaah ini dalam, ini rasa-rasa ini nggak kuat ini, ya Allah ya, bersyukur sekali ya. Ada ya, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah. Coba kalau dibuka ya. Kalau Allah buka itu kesalahan kita, ya, aib kita, ya Allah. Maka dalam satu ayat lain itu dikatakan bahkan manusia itu sesungguhnya lebih sesat daripada binatang. Ya. Kalau kita dibuka aibnya oleh Allah, maka ada satu apa ya? Ketika kita sudah paham, ngerti siapa itu mukmin, kemudian siapa itu mahdun, maka ini dilanjutkan wa mimma tamada alaihi ahlul hadzal zaman. Maka sebagian dari masyarakat kita, ahlul hadzal zaman itu ya masyarakat sekarang ini, kita kan bagian dari masyarakat. Nah, kalau kita tidak apa namanya, tidak peduli terhadap maksiat ya, terhadap apa namanya, orang-orang yang berbuat salah, di sini katakan mubasituhum wa mu'anisatuhum lil asin. Kalau ada orang-orang berbuat maksiat, kemudian masyarakat itu acuh, masyarakat itu diam, ibaratnya apa, usdek ya, urus dewek-dewek. Kamu ya usdek itu urus dewek-dewek ya. Kamu nak berbuat maksiat, latak lakono. Nah, ya terserahlah kamu. Nah, kalau kita menjadi bagian dari masyarakat kok
begitu sikap kita, maka ini akan menjadi satu pintu kemaksiatan, justru akan merajalela. Maka apa yang harus kita lakukan? Walau annahum abasu fi wujuhim, ya, walaupun kita nggak berani negur misalkan, maka tunjukkanlah muka kita itu muka yang cemberut, muka yang tidak setuju, muka yang tidak setuju. Nah, muka cemberut itu ya nggak setuju lah gitu ya, nggak setuju lah ono maksiat itu nggak setuju. Kenapa? Kalau kita dengan muka yang cemberut saja nggak setuju, lakana dzalika zajiron lahum anil maksiat. Dengan muka yang cemberut itu saja, itu bisa mencegah orang yang berbuat maksiat itu untuk berbuat maksiat lagi. Nah, sekarang kan sudah begitu ya, sudah kayak masa bodoh. Nah, kalau sudah masa bodoh ya, nanti mahdzul itu akan lebih banyak jadinya. Ya. Orang-orang yang cuci tangan tadi kan, ada aib, ada maksiat, kita cuci tangan, kita lemparkan, itu urusan dia lah, bukan urusan kita. Nah, kalau kita tidak bisa melihat, tidak bisa bahasa isunya ya, nggak bisa mencegah. Kau jangan berbuat maksiat, kalau nggak bisa seperti itu ya, tunjukkan muka kita ini muka yang abasu, muka yang cemberut, muka yang tidak setuju. Aku tuh nggak setuju dengan perbuatan. Permuti lah cara dipermuti. Nah, itu akan membuat apa? Zajiron lahum anil maksiyah. Orang yang tadi berbuat maksiat itu akan mulai kendor, akhirnya nyingkir. Ya, inilah bentuk dari bagaimana agar kita bisa menjadi orang mukmin. Ya, bagaimana agar kita menjadi orang mukmin ya begitu. Nah, ya Allah ya. Jadi apa ya Allah ya. Jadi jangan nunggu ya, tadi jangan menunggu karena kita banyak aib ya. Jangan menunggu karena kita merasa kan aib saya banyak. Aib gak kebuka karena Allah menutupi. Kemudian ada maksiat, udah aja lah, biarlah. Jangan. Tetap tunjukkanlah wajah kita dengan wajah yang masem, wajah yang tidak setuju. Nah, ini digambarkan karena orang-orang yang seperti itu, ini digambarkan begini. Lau futiha laka babul kamal, andai kata ya, pintu kesempurnaan itu dibuka untukmu, andai kata pintu kesempurnaan dibuka untukmu, lama roja'ta ila rodaili, maka sungguh kamu tidak akan pernah mau kembali kepada perbuatan-perbuatan maksiat tadi, perbuatan-perbuatan yang hina. Seandainya pintu kemuliaan, pintu kesempurnaan itu dibuka, yakin nggak ada. Saya pernah, dan insya Allah saya mulai kelihatan jejak beliau, punya santri sepuh, santri tua ya, di jalanan begitu. Beliau itu memang hobinya killer ya, ibunya membunuh ya, pembunuh bayaran. Saya tanya sama beliau, kira-kira Bapak seneng nggak? Oh ya nggak seneng. Pengen berhenti nggak? Oh ya kepengen. Nah coba, killer udah ya. Tapi saya tanya begitu, beliau tetap ingin berbuat baik. Nah, bayangkan kalau kita ya, kalau ditunjukkan kesempurnaan ya, sayang saja kan kita nggak bisa melihat ya betapa kesempurnaan itu dibuka oleh Allah, kemuliaan itu dibuka oleh Allah, pasti tidak akan mau kembali ke hal-hal yang maksiat tadi. Nggak mungkin. Mana ada orang yang berlumpur dosa saja ya, tetap ingin kembali ya. Masalahnya mungkin belum kebuka saja ya, belum kebuka saja. Nah, ara'aita man futiha lahu babul qasri hal yarji'u ilal mazabil. Apakah kamu melihat seseorang
yang sudah dibukakan pintu istana. Nih istana nih buat Pak Sule, ini Pak Sule, istana pintunya dibuka. Ada nggak orang yang sudah dibukakan pintu istana ini buatmu, hal yarji'u ilal mazabil, lalu dia kembali ke tempat yang hina, ke rumah gubuk yang kotor? Ada nggak kira-kira? Ada nggak Mas? Ini loh istana pintu dibuka gitu, ini punyamu, ini buatmu gitu. Ada nggak yang langsung enggak, aku rumahku bukan ini, rumahku mazabil itu tempat kotor, kumuh, gubuk-gubuk yang kumuh. Kira-kira ada nggak? Sudah dikasih istana, kemudian dan sudah dibukakan pintunya, oh, ini istanamu, tapi dia kembali, pasti alhamdulillah kan. Nah, begitulah kalau Allah sudah mulai membukakan kita hatinya, ibaratnya begitu. Nggak akan mungkin kembali ke perbuatan-perbuatan yang hina. Lalu sudah dibuka pintu kesempurnaan. Nah, mudah-mudahan kita selalu senantiasa, anak-anak kita, keturunan kita, orang tua kita itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibukakan pintu-pintu rahmat, ya, pintu-pintu hidayah, pintu-pintu cahaya, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walau futihalaka babul unsi bainaka wa bainahu, dan andai kata dibukakan bagimu kesenangan di antara kamu dan di hadapan Allah. Nah, kira-kira apa yang mau kita cari? Antara kita dan antara Allah itu sudah dibuka. Bagaimana rasanya? Ya. Kesenangan kita, kesenangan antara kita dan Allah itu sudah dibuka. Karena ya surga itu dibuka plong gitu. Ada nggak orang yang sudah dibuka gitu, antara Allah sudah bersengkrama, sudah ngobrol begitu, lalu memilih kembali ke perbuatan-perbuatan yang rodael, yang hina? Ada nggak gitu? Nggak ada. Lalu bis kepenak kok malah mau itu. Ya Allah. Maka jawabnya Pak, ma tolab daman tak nusubi. Ya enggak mungkin nyari kesenangan yang lain, enggak mungkin. Ya. Nah, orang-orang yang tadi berbuat maksiat, senang dengan maksiat, itu karena memang masih ada hijab, ya, masih ada penghalang. Nah, beruntung kita ya, berada pada majelis ilmu seperti ini. Ya. Pesan saya juga, pesan guru-guru saya, jangan pernah berhenti mengaji. Jangan pernah berhenti mengaji. Karena kita tidak tahu magic moment. Magic moment itu, magic itu kayak sulap. Momen itu apa? Masa-masa. Ya, momen itu ya kayak gini. Kita nggak tahu momen-momen yang mana yang akan menyulap diri kita berubah menjadi lebih baik. Kita nggak tahu. Maka sebelumnya kan Ibnu Athaillah sudah mengatakan ya, jangan pernah berhenti mengaji sekalipun kamu masih berlumur dosa, sekalipun kamu masih senang maksiat, sekalipun kamu masih senang maksiat, jangan berkata aku ngapain ngaji, aku juga masih suka maksiat. Jangan pernah begitu. Sekalipun masih senang maksiat, ibarat kata, tetap lakukan ngaji. Insya Allah mudah-mudahan dengan seperti ini kita akan mendapatkan futuhatul ilmi, ya, dibukanya ilmu, dibukanya hati, sehingga menjadi hati yang salim, hati yang selamat, hati yang qalbun salim. Amin ya, ya Allah. Jadi bukan jadi orang yang mahdul, ya. Orang yang apa tadi? Mahdul. Nah, lalu taroka lirububiyatihi. Nah tadi ya, ketika kita sudah dibukakan pintu-pintu istana untuk kita, dibukakan apalagi tadi pintu-pintu kesempurnaan, maka niscaya kita semua akan memilih lirububiyatihi. Kita akan memilih ketuhanan, milih kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin ya, enggak mungkin kembali ke hal-hal yang maksiat, kembali ke makhdul, enggak mungkin. Alam sudah dibuka itunya. Ya. Ya, insyaallah. Nah, kemudian lanjutnya
lau karumta alaihi, andai kata engkau mulia, telah dimuliakan alaihi, di sisi Allah. Nah, kita ini sudah dimuliakan di sisi Allah. Nah, kira-kira kita mau ngapain? Kayak berarti sekarang lah ya, di dunia kita ini, masyarakat kita bermain di masyarakat, silaturahmi ke teman-teman kita. Kemudian sudah dibukakan pintu dan sudah diberi hidangan. Nah, terus apa mau dibiarkan hidangannya? Mau dijorke hidangannya? Mau tidak disentuh hidangannya? Alangkah ruginya orang-orang yang seperti itu ya. Nah, ini lau karum ta'alaihi, seandainya atau andai kata kemuliaan itu sudah engkau dapatkan di sisi Allah, kira-kira apa yang mau dirasakan? Yang mau diambil apa? Yang nikmati ya. Ini nikmati. Maroma kali ghairi. Maka sungguh ya, kita tidak akan pernah mencari atau membuang yang lain selain menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang gitu ya. Maka dikatakan dalam hadis yang lain-lain juga mengatakan ya, semua itu akan menjadi ibadah kalau niatnya ibadah. Ya. Di innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Ya. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ya, dan kalau kita ya sampai mohon maaf dalam hubungan rumah tangga suami istri pun kalau ngerti ilmunya itu jadi ibadah, ya kan? Nah, kalau ngerti ilmunya jadi ibadah lah. Pengen ngerti ilmunya ya ngaji, ya kan? Ya ngaji. Di ayo kita jangan bosan-bosan, ya, jangan bosan-bosan menjadi virus apa? Virus kebaikan. Nah, menceritakan, ayo ngaji, ayo kita ini loh ada ini, ayo ini ada ini, ayo ada ini. Ya, kalau misalkan tadi ada maksiat ada apa, yo ojo setuju. Ya. Kalaupun nggak berani ya tunjukkan wajah masam kita. Bahwa kita tidak setuju. Nah, kalau dalam hadisnya kan man ro'a mungkaron fal yughayir biyadihi. Ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kedua tangannya. Ya. Kalau nggak mampu dengan kedua tangannya, dengan wabilisani, dengan lisannya. Kalau nggak mau dengan lisannya, dengan qalbu, dengan hati. Ya, karena menunjukkan ada apa minal iman dengan hati. Nah, kalau dengan hati enggak, dengan kemampuan kekuasaan tidak, dengan lisan enggak, ya dengan muka masam. Nah, muka masam. Kalau beliau di sini muka masam, tunjukkan kalau itu enggak setuju. Enggak setuju. Jangan usdek, enggak boleh ya usdek. Enggak dewe enggak bisa. Kamu lawak jangan. Ya. Tunjukkan agar kita menjadi orang yang mukmin. Orang yang dibukakan istana oleh Allah, dibukakan pintu-pintu kesempurnaan, sehingga kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak intinya ya kita mohon kepada Allah ya, untuk selalu senantiasa mendapatkan bimbingan, selalu mendapatkan hidayah, taufik inayahnya. Karena saya senang sekali dengan logonya Pakar Nusa itu yang ada la ghaliba illa billah. Itu luar biasa. Itu tulisannya wali itu luar biasa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Nggak bisa kita ngapa-ngapain, Pak. Maka bersyukur kita sudah dapat pertolongan nih, kita bisa ngaji itu berarti sudah dapat inayah dari pertahankan untuk bisa istiqomah. Memang istiqomah itu berat, apalagi kalau istiqomah itu bergendut berat. Saya punya teman istiqomah beratnya 80 kilo. Namanya istiqomah. Berat dia angkatnya ya. Yang bisa ngangkat suaminya namanya Pak Said. Pak Said itu teman satu kelas sama saya. Saya kalau guyon begitu. Ya, aku doainnya kamu bisa istiqomah. Nggak bisa, abot. Kecuali kamu yang bisa. Ya Allah. Mudah. Ya.
memang beliau Ibnu Athaillah itu selalu menggelitik ya. Saya kalau baca sendiri tuh nggak tahan Pak. Apa nggak tahan kalau sendirian mutolaah ini. Ya Allah, kita jadi hamba Allah itu bersyukur sekali ya. Nggak dibukakan aibnya, ditutupi aibnya. Kalau teman-teman mau itu rotib wirid yang kita baca itu ada itu rotibul atos, rotibul haddad macam-macam itu di situ ada apa Pak Soleh yang Allahumma ini asbahtu minka bi nikmatin wa afiyatin wa satrin fatmim nikmataka alayya wa afiyataka fid dunya wal akhirah. Itu ya Allah, di pagi hari ini kami bangun, kemudian terima kasih ya Allah, Engkau memberikan nikmat yang amat luas ya, memberikan kesehatan yang amat luas, dan memberikan menutup rapat-rapat aib hingga ya, kalau kita dibuka ada selesai itu, dibuka KPK saja udah ya. Oh ya, tadi habis Jumatan juga ada salah satu menyampaikan ke kami, sampai saya terhalang 1 jam lebih, hampir 1 jam di masjid nggak pulang-pulang. Itu ngomong KPK ya, kekayaannya banyak miliaran ya, begitu kena KPK hampir habis asetnya dan dijeruji besi dalam keadaan sakit-sakitan. Nah, ini kan udah dibuka KPK lah, kalau dibuka sama Gus Yawon ya Allah lah. Baru dibuka KPK-nya asetnya miliaran, untuk termasuk orang kaya di Muara Bungo itu entah nomor berapa, nomor 1, nomor 2 kaya tuh. Tapi begitu kena kasus korupsi sedikit saja ini. Bagaimana kalau aib kita dibuka sama Allah, rahasia kita dibuka sama Allah kan? Kira-kira gimana kan? Ya, terima kasih, maka ucapkan. Ini ada namanya terapi syukur. Terapi syukur. Jadi kalau teman-teman ya, kalau santri sekalian ya, ucapkan misalkan gini, terima kasih ya Allah. Ya, terima kasih ya Allah, Kau telah karuniai kami rambut, dengan rambut bisa tampil indah, tampil gagah. Ya, terima kasih ya Allah. Sebut satu persatu anggota tubuh kita. Ucapkan terima kasih. Sampai akhirnya terima kasih ya Allah, Engkau telah menutupi kesalahan-kesalahanku, aib-aibku. Dan paling akhir, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengampuni aku, telah memberi ampun kepada aku. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, kalau teman-teman kok nggak bisa nangis, nggak mungkin ya, rasa-rasa. Saya kalau ada seminar itu, di ujung seminar saya ngisi tentang terapi syukur, nggak ada yang nggak nangis, pasti bahkan ada yang sampai pingsan. Semoga teman-teman nanti lakukan begitu ya, ucapkan syukur pada diri yang punya suami, yang punya istri, ucapkan terima kasih kepada istrinya. Istri itu terima kasih, kamu menemaniku, memberikan kehangatan kepadaku, merawat anak-anakku, memberikan masak, ya apa namanya, menyiapkan masak, meliwat sibuk macam-macam. Terima kasih itu. Kemudian kecek keningnya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ngomong gitu tuh Bang? Coba ya. Bang Nando beli rokoknya bilang terima kasih. Sama istri. Pak Sule. Yang punya ibu katakan terima kasih pada ibu. Yang istri punya suami juga bilang gitu, terima kasih suami, sudah menjadi suami yang luar biasa, jadi suamiku yang baik, suamiku yang menuntunku, memberikan perlindungan kepada. Terima kasih, peluk ya Allah. Kalau bisa 21 hari jangan berhenti. Wah, keajaibannya luar biasa. Karena barang siapa yang bersyukur, niscaya nikmatnya akan ditambah. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak bersyukur, nikmatnya dicabut dan diadab. Nah, banyak kita kan tidak bersyukur. Nah,
Yang punya ibu, punya bapak, bilang bapak ibu terima kasih. Saya bangga lahir dari perut ibu. Terima kasih ibu. Saya janji akan membahagiakan ibu. Saya janji akan memberikan kehormatan buat bapak ibu. Saya dulu belum punya apa-apa ya. Bahkan saya diketawain, kita hadis binikmah. Saya ngomong sama ibu dan bapak saya, bapak ibu, saya akan mengumrohkan bapak dan ibu. Oh, diketawain sama kakak saya, nganggur orang dia duit, diketawain. Terima kasih bapak, terima kasih ibu. Saya bangga lahir dari kalian berdua. Terima kasih. Maafkan saya. Terima kasih sudah memaafkan saya. Saya berangkat lagi ke Sumatera. Alhamdulillah bisa umrohkan, bisa menyiapkan hajinya, bisa tiap bulan memberikan ya bisyarah untuk senang ya kirim uang tiap bulan. Ya, kita yang nganggur ini. Ya, itu sejak kami mengamalkan terapi syukur. Terapi syukur itu kalau bisa 21 hari. Kalaupun dicatat dan mulai bangun apa misalnya, terima kasih bisa bernafas, terima kasih bisa menggerakkan kaki, terima kasih bisa mandi, terima kasih bisa berbagi, terima kasih apa tercatat ya. Setelah itu dibaca nanti syukur pada diri kita dulu, mulai dari rambut sampai kaki. Mulai terima kasih perut, ya Allah, coba kalau saya nggak punya perut, pernah nggak terima kasih sama perut? Pernah. Terima kasih perut, pernah. Loh. Pernah. Terima kasih hidung, pernah. Belum kan? Coba kalau nggak punya. Yang ada di salah itu kalau apa mampet, hidungnya gimana? Kamu nggak pernah terima kasih ya? Terapi syukur mulai dari ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tulis setiap hari tadi itu, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ditulis kenikmatan apa, tuh ya ucapkan terima kasih kepada Allah. Itu yang sesungguhnya syukur itu begitu. Banjir pun alhamdulillah Pak. Ya, tapi bagi mereka yang nggak mau dibully, loh banjir kok alhamdulillah. Ini Pak, alhamdulillah banjir. Kesandung, Padu itu yang dimarahin siapa? Kalau pas ke Padu ngomongnya Pak, innalillahi gitu ya. Apa alhamdulillah. Alhamdulillah kepadu kaki saya masih ada. Kalau kepadu kakinya masih. Kalau bersyukur ketika dapat nikmat itu biasa kan? Nah, yang luar biasa itu ketika tidak dapat nikmat. Ketika ada musibah tetap alhamdulillah. Ketika sakit alhamdulillah. Pernah? Nah, tadi kalau terima kasih bro, coba nggak punya bro. Makasih tangan. Ini bagian dari untuk memperkuat ya, dibukanya ya, tabir-tabir yang menghalangi kita datangnya ilmu, datangnya disentuhnya jiwa yang lembut. Itu. Nah, saya dipeseni kiai saya. Nah, kalaupun mau besok jadi kiai, ya nyangkul ya biasa. Gak usah gengsi, gak usah. Pokoknya nyangkul ya nyangkul, mau ngangkat batu ya ngangkat batu, nyapu ya bersih tidak apa-apa. Biar kita tidak merasa apa ya biasa saja. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, itu tolong dia dipraktekkan coba. Ya, mungkin nanti kalau abang ngomong ke istri, karena istri nggak ikut ngaji kan, istri nanti bingung. Maksudnya apa bang? Makasih. Karena saya dulu bilang itu juga istri saya begitu. Akhirnya mentok-mentoknya thank you for everything, I love you. Akhirnya. Itu begitu 21 hari mulai istri saya tak ajak untuk melakukan syukur. Oh alhamdulillah perubahannya luar biasa perubahan.
Bahkan ada banyak testimoni suaminya itu menurutnya itu bergajulnya luar biasa. Istrinya bilang, Mas, mbok yo berubah, mbok yo sholat, tambah gak karuan suaminya, tambah jadi. Isto, kayak ngomong apa diem? Wah, mau perang ya loh, perang. Nah, begitu dipraktekkan, tulis saja praktekkan. Alhamdulillah, tengok istri suaminya begitu penting. Alhamdulillah ya Allah, saya punya suami baik sekali. Alhamdulillah ya Allah, saya punya suami rajin ibadah. Terima kasih ya Allah. Gak lama Pak, gak lama, 3, 4, 5 hari suaminya sudah rajin sholat. Ada yang dari Pekanbaru itu, suami itu kalau ketemu itu seminggu sekali. Karena kerja merantau, nanti pulang seminggu. Nah pas pulang itu pengennya istri kan ya, yo tidur di rumah. Lah ini kalau pulang kemana-mana aja, pokoknya nggak tidur di rumah. Pengennya suami, namanya suami itu yo pulang yo tidur di rumah ya gitu. Ini kalau pulang minum sama yang lain-lain. Jadi kalau pulang lagi dimarahin. Ya konsultasi, saya terapkan ilmu ini, tidak mau bilang, Bang terima kasih Bang, apa udah pulang, sudah di rumah. Gimana? Sudah pulang. Terus gitu. Akhirnya begitu minggu berikutnya dia sudah nggak kemana-mana, asik dari rumah. Bahkan orangnya ketemu dengan saya menyatakan terima kasih. Saya sudah berubah. Saya malu kalau nggak sholat, saya malu kalau minum di jalanan. Jadi saya nggak lagi lakukan itu. Nah, itu aspek dari apa terapi syukur. Lakukan itu, insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang tadi yang mukmin. Ya, tadi kan mukmin kan gitu ya. Alladzi ittala ala aibi nafsihi walam yansubu ahadan minal ibadi ila aibina. Kalau kita nggak melihat pada diri kita, ayo yang ada tadi kepengen suaminya berubah, ngelihatnya ke siapa? Ke suaminya kan? Ya nggak berubah-ubah. Pengen istrinya berubah, ngelihatnya tidak. Kita dulu yang harus dilihat. Nah caranya tadi syukuri kita semua anggota tubuh kita. Insya Allah keajaiban nanti kan. Bahkan ada satu buku yang nulis itu malah namanya Rhonda Byrne, itu namanya The Magic, The Magic, itu tentang syukur itu. Ternyata malah yang nulis bukan orang muslim. Itu buku. Ayo monggo. Ya pulang-pulang nanti terima kasih istriku udah bukain pintu. Kesabar loh ya. Kesabar nanti. Betul ya Allah. Ya. Ini luar biasa betul. Ya. Ada juga yang banyak testimoni yang dipraktekkan keajaiban syukur ini. Ya. Ada 7 tahun suami istri itu gara-garanya suami itu kepengen usaha. Ya awalnya kerja security, nanti kerja security di salah satu bank swasta. Kemudian beliau kepengen merubah nasib, lalu akhirnya bisnis. Sebagai jaminannya adalah SK PNS-nya istri untuk modal. Wah bangkrut Pak. Istrinya selama 7 tahun nggak ngasih, dikasihnya panik. Pura-pura, pokoknya bisa ranjang. Nyetrika, pokoknya selama 7 juta. Datang ke rumah, Pak ini kemana kayak gini? Kamu. Pas istrimu lagi kecapean, pulang ngajar, pulang apa capek, ya, datangi ke kamarnya, pijitin. Makasih yo, kamu jadi istriku yang baik. Selama 7 tahun kamu memberikan kesempatan pada saya. Dipijitin aja sambil ngomongin. Ternyata hari itu juga, detik itu juga luluh dan berhasil. Ronda pertama. Dan alhamdulillah sekarang udah sukses Pak. Bisnisnya sekarang itu dia panen kelapa, terus dijadikan minyak coconut oil itu, terus di packing, terus dia jual minyak kelapa. Itu gara-gara keajaiban syukur. Gara-gara melihat pada di diri kita. Ayo bareng-bareng, gampang loh. Gampang ya. Mau tidur bilang makasih Dek, kamu udah jadi istri hebatku.
Apa tuh? Ayo masak no. Makasih. Pokoknya everything lah. Makasih dipeluk. Itu hormon endorfinnya. Ya, kalau orang yang katanya candu narkoba, orang ngopo-ngopo candu narkoba itu. Ini akan menjadi candu. Biar Mas Rehan besok ndang rapi. Jangan calon. Ya, insyaallah dikerjakan pelan-pelan latihan. Kalau kita bisa mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang bahkan kadang kita tidak kenal, beli sesuatu kita bisa terima kasih. Kenapa kita tidak bilang terima kasih kepada keluarga kita? Bahkan ada anak yang bandelnya naudzubillah min dzalik. Sama orang tuanya kan kepengen tidak bandel. Diomong itu, kamu ibu bandel orang karuan. Kapan kamu tobatnya? Ya orang tobat-tobat. Pak, berubah. Bilang, nak terima kasih. Aku bangga punya anak seperti kamu. Bangga apa Pak? Kamu pemberani. Wah, kamu pemberani. Lebih bangga lagi kalau kamu sudah bisa begini-begini. Oh, lupa. Saya sama santri-santri ini yang wah ya dulu ya. Santri macam-macam. Hebat. Terima kasih. Jadi santri apa yang keren? Apa pengen kamu lebih keren? Wah, gitu. Pengen lebih. Alhamdulillah. Berubah. Itu ungkapan terima kasih nak. Apalagi mau tidur didekatin, dibilangin nak terima kasih kamu jadi anak ayah yang hebat, sudah sehat, anak kuat, anak yang soleh. Terima kasih nak, yuk peluk cium. Itulah biasa hormonnya akan keluar nanti, hormon endorfin, hormon yang bahagia itu kan keluar. Luar biasa. Kata Imam Ghazali, bahagia itu 3 syaratnya. Apa? 3. Yang pertama sehat badan. Yang kedua kuat. Tidak cuma sehat tapi kuat. Makanya saya senang sekali ada bakat usaha sehat dan kuat untuk olah. Nah, kalau sehat dan kuat saja nggak cukup. Harus yang ketiga apa? Harus mendapatkan yang mana taufiqiyah. Taufik, taufiqiyah, ya, taufik, mendapatkan taufik pertolongan dari Allah. Udah, itu kan bahagia. Biar bahagianya mengalir, maka mulailah dari diri kita, ucapkan terima kasih. Bahkan kalau perlu ke rumah tembok itu dibilang makasih tembok. Coba kalau aku di rumah ini kamu nggak ada, melompong gitu, anginnya kan 12, so aku kedinginan. Makasih atap. Pernah nggak bilang gitu di rumah Pak? Pernah. Masih wallahul makhluk. Selain Allah itu makhluk. Berarti ini kita sesama makhluk kudunya bisa berinteraksi, bisa bicara kan? Iya nggak? Terima kasih bumi. Pernah nggak? Pernah. Makasih bumi. Kamu aku kirain aku kencing kamu nggak melawan. Pernah? Pernah. Ya, pernah. Sering-seringlah mengucap terima kasih kepada Bu. Insya Allah besok pas masuk ke kuburan, bumi itu, oh friend ya, nggak menghimpit nanti. Lo udah teman, udah dibilangin terima kasih lo. Wah, udah diinjek-injek, nggak pernah bilang terima kasih lo. Kuburan digencet. Wah, ini orang yang nggak pernah terima kasih. Sombong, nggak pernah congkak, ini nggak pernah. Nah, tapi kalau udah bilang terima kasih bumi, terima kasih. Terima kasih baju. Pernah udah kali. Mulai ya, kita latih itu. Sehingga nanti kalau udah terlatih, insya Allah apapun yang menimpa kepada kita, kita akan tetap menjadi orang yang syukur, orang yang bersyukur, orang yang tetap mengucapkan alhamdulillah. Asing kan udah gitu. Ayo, latihan. Ya. Terima kasih akhir. Ya. Sampai-sampai kan ada itu ya, saya lupa namanya itu ya. Orang Jepang itu yang melakukan penelitian air yang dikatakan bagus-bagus itu membentuk kristal mahkota, dan air yang diumpat
itu membentuk ya partikel-partikel yang menakutkan. Dilihat aja di Google itu. Dan akhirnya beliau kalau tidak salah masuk Islam. Saya apa namanya? Saya lupa namanya. Di browsing aja. Bukan roket ya, bukan. Itu begitu, Pak. Maka ya hanya di agama kan, setiap agama mengajarkan itu kan, mau minum berdoa, mau makan berdoa. Ya Islam kan gitu. Sampai mau ke toilet aja berdoa, sampai mau ya hubungan suami istri juga berdoa. Loh. Sampai berdoa semua. Ayo latihan, kita berlatih bareng-bareng. Latihan sama-sama latihan. Insyaallah yang punya anak mungkin wah anaknya nakal, menurut sampai nakal. Padahal itu berani. Kan pemberani ya. Iya enggak? Pemberani kan? Iya. Dia punya keberanian kan? Nah, kalau punya keberanian berarti harus dipuji kan Pak? Makasih nak, berani. Bagus. Saya kepengin kamu lebih bagus. Gimana? Tambah sholatnya. Biar lebih bagus. Gitu. Bukan mau kau cicilan ya. Sama enggak karuan ya. Karena tidak syukur. Nah, barang siapa yang tidak bersyukur, ya adabnya amat. Ya, mudah-mudahan kita semua amalkan ayo dipraktikkan. Saya juga berlatih. Saya juga terus berlatih. Insya Allah kalau jurus yang diulang-ulang itu akan otomatis, ya enggak lagi. Latihan hati juga kalau diulang-ulang nanti akan otomatis. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan berkah barokah, ilmu yang manfaat, dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ridhonya para guru, ridhonya para kiai, ridhonya para malaikat. Itu ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arsan nih.